Selamat sore Kak Iwana, Iya, selamat sore, Bang. semoga sehat-sehat selalu. Puji Tuhan. Gitu Amin. Pak. Baik Kak Iwana, ini masih dalam rangka kampanye 16 hari kekerasan terhadap perempuan. Iya, Jadi kita ingin mengetahui lebih banyak apa saja yang dilakukan oleh Region Papua Barat Daya, karena kita tahu setiap tahun ya Kak ya, itu iya, Region Papua Barat Daya itu melakukan serangkaian kegiatan. Nanti mungkin Kak Yohana bisa cerita dan juga kenapa terlibat di isu ini gitu Kak ya. Jadi iya. mungkin pertanyaan pertama saya Kak, sejak kapan teman-teman di sana mulai terlibat di kampanye 16 hari kekerasan terhadap perempuan Kak? Iya, selamat sore untuk kita semua. Saya mau menjelaskan karena panjang sekali ya. Jadi begini, kita di Papua itu eh, banyak sekali kekerasan-kekerasan yang terjadi. Kekerasan yang terjadi baik secara fisik, fiskis, ada kekerasan dalam bidang pendidikan, kekerasan dalam bidang ekonomi, dan lain-lain. Kita sudah hampir 11 sampai 12 tahun kita fokus setiap tahun. Mulai dari 2011, 10 itu kita sudah bekerja. 2008 itu kita sudah bekerja. Kenapa kita mengambil 16 hari kerja ini sebagai tren fokus kita di setiap tahun? Karena 16 hari kerja ini dimulai dari tanggal 25 November. Kalau kita melihat sejarahnya itu bahwa sejarah ini kan di Republik Dominika. Di Republik Dominika ada banyak perempuan yang menjadi pekerja di pabrik, di sebuah pabrik, dan ada tiga bersaudara, Maria Teresa, ada Minerva, dan yang satunya lagi itu saya lupa, tapi ada bertiga. Mereka ini ditindas karena mereka berjuang untuk maka oleh Raffles. Kalau kita waktu itu kalau kita sering bukan tidak bilang Raffles, kita biasa dibilang Mirabal. Mereka di ini sama Mirabal, sehingga di hari yang sama itu adalah 25 November. Maka hari itulah yang ditentukan sebagai hari kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah, kita di Papua, kenapa kita mengambil 16 hari kerja ini? Seperti kita mengingat bahwa kita di Papua tuh mirip-mirip lah. Karena Republik Indonesia, ciri-ciri fisik perempuan itu sama seperti kita. Kita merasa bahwa mereka ditindas, kita juga rasa begitu. Nah, kita mulai melihat rentetan 16 hari kerja ini ternyata dari tanggal 25 sampai dengan tanggal 25 November sampai dengan 10 Desember. 10 Desember. Nah, kita mulai kemas dia dalam berbagai bentuk kegiatan yang disesuaikan dengan geografis dan kondisi kita di Papua. Begitu. Jadi, kita mulai dengan 25 November itu membagi-bagikan bunga di setiap lampu merah. Nah, di sana kita bagi-bagi bunga. Di bunga itu ada menempel sebuah kertas di mana ada tulisan. Ada tulisan yaitu misalnya satu contoh aja tulisan itu. Kalau kau pukul perempuan itu tidak bagus. Tapi kalau kau pukul Tifa itu baru kau gentleman. Nah, begitu. Itu tulisan-tulisan itu tulisan-tulisan motivasi, tulisan-tulisan untuk membangkitkan uh, kepedulian semua orang secara khusus untuk kaum laki-laki supaya mereka tahu bahwa kekerasan itu tidak boleh dilakukan begitu. Nah, dari 25 ini kita ada rentetan lagi, sebenarnya di tanggal 29 itu adalah Hari Perempuan untuk Pembelah HAM. Hari Perempuan untuk Pembelah HAM itu adalah perempuan-perempuan yang tergabung dalam
Perempuan yang dikatakan sebagai perempuan aktivis, perempuan yang dikatakan sebagai perempuan pekerja kemanusiaan, perempuan yang dikatakan sebagai perempuan pekerja sosial, itulah yang disebut perempuan pembelah HAM. Itu tanggal 29 itu. Biasanya itu kita suka diskusi-diskusi, tapi kita tidak pernah menaikkan itu di media atau apapun itu. Karena itu menjadi 10 Desember di hari HAM itu. Nah, dari 29 itu langsung kita ke 1 Desember. 1 Desember adalah hari HIV AIDS sedunia. Kita biasanya bergabung atau berkolaborasi atau teman-teman peduli HIV AIDS. Di Sorong ini banyak sekali. Ada yang bagian TBC, ada yang bagian untuk HIV, ada yang bagian khusus untuk pembagian misalnya alat kondom dan yang lain-lain. Ada lembaga-lembaga di Sorong ini mereka concern sekali dengan pekerja-pekerja itu. Kita berkolaborasi. Di tanggal 2 itu penghapusan tentang perbudakan. Nah, kita di Papua mungkin uh, tidak ada perbudakan secara kasat mata, tetapi sebenarnya ada perbudakan. Perbudakan itu apa? Ya kita orang Papua yang rasa. Perbudakan seperti ya kalau kita mau bilang kita sebenarnya punya dana otsus besar ini, tetapi kenapa dana otsus itu tidak diperuntukkan untuk secara khusus untuk orang Papua? Itu kan ada perbudakan. Kita mencari nafkah, kita bekerja, sementara sebenarnya kita juga ada punya dana otsus untuk bisa dibagi-bagikan, misalnya. Itu misalnya. Tetapi pada sesungguhnya perbudakan yang sesungguhnya itu tidak ada sebenarnya. Tapi kalau kita membaca buku, kita melihat nonton film dan lain-lain, itu kan saya lihat seperti kita di Afrika misalnya, itu kan ada perbudakan di situ yang mereka harus ditindas di macam-macam. Nah dari situ kita tanggal 3 itu adalah hari disabilitas. Saya selaku ketua CKLPK Region Papua Barat, biasanya kita membuat bingkisan dan nanti kita mengantarkan ke rumah teman-teman disabilitas. Karena kita di Sorong, di Papua ini, belum ada satu wadah khusus untuk teman-teman disabilitas. Tapi kalau sekolah untuk teman-teman disabilitas, ada teman-teman yang apa ya, kalau kita bilang SLB, sekolah luar biasa, itu ada. Tapi secara khusus untuk teman-teman disabilitas yang ada di rumah-rumah, kita selalu kunjungi. Nah, dari tanggal 3, tanggal 4 itu adalah hari Noken, hari khususnya Papua, begitu. Nah, tanggal Noken ini sudah tercatat, sudah 11 tahun tercatat di UNESCO yang dibawa oleh Kakak Titus Pikey. Kemarin kita membuat kegiatan itu, kita juga berkolaborasi. JKLPK kita berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Sehingga kami mengucap terima kasih karena dari JKLPK juga memberikan kontribusi. Nah, jadi kita kenapa bicara tentang Noken? Karena Noken ini adalah simbol kehidupan. Noken itu adalah simbol rahim mama. Dia adalah lambang kehidupan bagi kita. Jadi kita biasa bilang Noken adalah mama. Jadi kita punya tema tahun ini 2023 itu uh, Save Noken berarti lindungi mama. Itu pesan kita buat sangat besar dan Titus Pique yang mendaftarkan Noken ini ke UNESCO, dia datang melihat karena kita sudah punya perda penggunaan dan pelindung untuk Noken. Jadi nanti di tahun depan kita perwalinya sudah keluar, setiap kantor-kantor baik pegawai negeri sipil maupun BUMN itu semua harus memakai Noken di hari Kamis. Karena hari Kamis itu kan kita memakai batik. Jadi harus memakai noken. Kenapa harus memakai noken? Agar supaya mama-mama yang jualan di emperan-emperan di pasar, jualan noken, nokennya juga laris. Nokennya juga bisa menjadi income kembali kepada mereka untuk nilai ekonomisnya mereka dan juga menjadi modal. Jadi di tanggal 4 Desember. Kalau di tanggal 5 itu adalah hari sukarelawan. Hari sukarelawan. Jadi kalau hari sukarelawan ya kita pergi kunjungan adik-adik di panti asuhan, sukarela dengan sukarela.
kita datang membantu, misalnya di gereja ada suruh bantu angkat kursi pindahin misalnya, itu hari sukarelawan. Kita melihat jalan-jalan ke pasar, mama lagi jualan dan yang lain-lain. Ada tanggal 6 Desember itu bagaimana kita bicara tentang hari toleransi, toleransi bagi kekerasan. Itu semua hal kita bicara sampai di tanggal 9, bahkan masuk di tanggal 10. Kalau tanggal 9 adalah hari pembela HAM, hari pembela HAM sedunia. Artinya kita bicara, kita harus membela dari tanggal 9 itu kita masuk di hari terakhir tanggal 10 Desember itu adalah hari puncak di mana 16 hari kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kita pernah membuat pembakaran 1.000 lilin. Kita renungan, kita pernah buat juga kalau di kota Sorong ini yang namanya Sorong City itu tempat untuk bisa anak-anak berekspresi. Terus itu yang kami sering dan lakukan setiap tahunnya. Dan kadang-kala kita tidak memakai dana dari siapapun, tetapi kita berkolaborasi, siapa bawa apa, siapa bikin apa, siapa tanggung jawab apa, gitu. Begitu abang dari kami. Iya, Kak. Jadi memang rangkaiannya sangat panjang, banyak agendanya, dan juga tadi dalam konteks Papua itu memang apa ya, memang hari Hamin 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan itu memang satu bagian dari perayaan HAM gitu ya, dan itu memang dalam kondisi di sana, saya pikir konteksnya sangat tepat ya, sangat kontekstual. Iya. Kita ketahui memang masih ada juga ya pelanggaran HAM terhadap orang asli Papua. Kemudian tadi Kak Yohana juga Danau Susi yang mungkin belum tepat sasaran juga. Dan tadi ada perbudakan juga gitu. Nah, dari rangkaian itu Kak, dan juga ini kan sudah lama ya, sudah lama. Kira-kira ada Ya. tidak Kak yang bisa diceritakan hasilnya gitu? Ini kan pasti pekerjaan yang tidak mudah, membutuhkan waktu, tenaga, persiapan yang panjang, dan juga kadang mungkin eh, mungkin ya apakah dianggap sepele juga oleh sebagian orang. Tapi kan ini kerja-kerja kemanusiaan seperti ini, setidaknya kita ingin tahu juga apakah ada hasil yang terlihat nyata gitu ya dari eh, apa eh, peringatan HAM ini gitu Kak. Ya. Kalau dari 16 hari kerja kita hasilnya pertama adalah bahwa ada kesadaran kritis. Oke Kak. Kesadaran kritis dari setiap orang Indonesia yang berada di Papua ini. Nah, buktinya kalau sudah mau masuk ke itu mereka bertanya, apa noken? Kapan itu kita bawa kita sadar bahwa oh, berarti ini hasil dampaknya sudah terlihat bahwa orang mulai sadar, orang sudah mulai tahu bahwa oh, hari-hari ini tuh ini. Nah, yang kedua yang paling inti adalah uh, selama ini kita bicara noken, akhirnya ada perdanya. Perda ini diusung oleh seorang aktivis perempuan juga yang adalah sebagai wakil ketua 2 DPRD Kota Sorong, Ibu Elizabeth Nau, beliau mencetus untuk adanya Perda. Dan itu Perda itu sudah akan disahkan dan perwalinya juga sudah ada, tinggal dieksekusi di tahun depan. Kita mulai. Perdanya adalah pelindung dan penggunaan noken untuk setiap orang yang ada di tanah ini. Nah, hasil yang berikut adalah mama-mama bisa mendapat keuntungan dari hasil jualan noken. Nokennya laku, bisa membantu ekonomi keluarga, dan juga itu bisa kita belajar tentang manajemen keuangan agar supaya mereka bisa di-saving, sebagai modal, tetapi juga di-save sebagai untuk perpanjang hasil daripada 16 hari kerja ini sudah membuat banyak orang mulai ada kesadaran kritis terhadap apa itu kekerasan. Jangan kok pukul-pukul. Makanya kita suka tulis pesan-pesan itu memakai bahasa-bahasa lokal yang
enak di ya. Misalnya tadi, kalau kau pukul perempuan kau tidak gentleman. Kalau kau pukul Viva, itu baru kau gentleman. Jadi begitu. Ada yang uh, ada banyak kata-kata di bunga itu pasti selalu ada. Gitu. Jadi begitu. Hasilnya memang kecil, tidak terlihat, Hmm. tapi sudah ada kesadaran kritis Iya, iya Kak. bagi warga Kota Sorong. Iya. Nah, juga kan Kak kita sudah ada undang-undang TPKS gitu Kak ya. Dan kita ketahui kekerasan terhadap perempuan kan masih tinggi. Bahkan mungkin yang tidak diketahui mungkin datanya lebih banyak daripada yang kita ketahui atau yang dipublikasikan gitu. Nah, masih dalam konteks kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan, menurut Kakak apa sebetulnya masalah utama tentang kekerasan seksual dalam eh, konteks Papua kira-kira Kak? Um, Kalau kita bicara Undang-Undang TPKS, ini hal yang sangat-sangat sebenarnya riskan. Kenapa? Karena jangankan kita bicara tentang seksualnya, kita bicara bentuk tubuhnya saja, pikirannya sudah pasti sudah macam-macam. Apalagi dia melakukan. Kalau di Papua sini, undang-undang TPKS-nya itu kadang-kala kembali lagi, misalnya ada sebuah kasus. Kita pernah juga menangani sebuah kasus, misalnya kasusnya sudah dilaporkan ini ke kepolisian, dalam hal ini Bina Mitra. Nah, misalnya suaminya, ini sudah jadi, kasus ini sudah jadi cerita umum, dan bahkan menjadi cerita lucu juga. Suaminya sudah ditahan misalnya semalam karena memukul mama misalnya. Besok pagi mama datang ke kantor polisi, minta lepasin bapak. Kenapa? Karena malam saya tidur sendiri, bapak tidak ada. Nah, undang-undang ini saya berpikir seharusnya diterjemahkan itu diberikan dalam bentuk-bentuk apa namanya eh, mengikuti geografis. Kita di Papua, undang-undang ini kalau cerita panjang lebar, orang nggak ngerti. Orang akan mengerti, tetapi kalau coba kita undang-undang TPKS, TPKS-nya sih orang apa itu TPKS? Kalau kita menjelaskan begini-begini, ada sanksinya, ada begini. Jadi pendampingan itu adalah penting, pendampingan Jadi memang dari kami mesti itu pendampingan. artinya memang mesti diterjemahkan sampai tingkat ke lapangan kayak ya ke masyarakat. Eh, karena kan sangat jadi Iya, jadi ironi ya, undang-undangnya ada tapi iya, tadi dengan contoh tadi, contoh mama-mama yang minta suaminya dibebaskan padahal sudah melakukan kekerasan gitu ya. Artinya kan supaya undang-undang ini bisa berjalan efektif ya memang tadi ya kata kuncinya pendampingan gitu Kak ya. Gitu. pendampingan itu sangat kurang sekali. Oke. Pendampingan dalam semua hal, tidak saja dalam kekerasan ini, tapi ekonomi, di bidang ekonomi, hukum itu luar. Nah, makanya kenapa kita dari kami JKLPK Region Papua Barat, Papua Barat Daya mengusulkan program kita nanti tahun depan itu adalah pelatihan paralegal itu Hmm. agar supaya mama-mama bisa membentengi dirinya, bisa tahu bahwa mereka bisa jadi non litigasi, Ya, mereka bisa mengapa namanya tidak ada pendampingan karena uh, saya juga heran kenapa ya di setiap program itu kebanyakan orang tidak bicara pendampingan. Pendampingan ini kan penting sekali. Jadi begitu. Jadi mungkin baik, baik. iya. Iya, kemudian Kak, supaya ini tidak hanya menjadi kegiatan rutin, begitu ya, kegiatan rutin yang dilakukan setiap akhir tahun. Menurut Kakak dari pengalaman 10 tahun belakangan ini, kira-kira strategi yang bagaimana supaya
itu bisa efektif dalam mengurangi kasus kekerasan terhadap perempuan atau strategi dalam dalam aspek pencegahan. Misalkan apakah perlu misalnya keterlibatan gereja yang lebih aktif atau tadi soal pendampingan. Kira-kira menurut kakak seperti apa? Karena kan 10 tahun itu cukup panjang, artinya sudah banyak pengalaman kakak dan teman-teman sana. Bagaimana kira-kira strategi yang bisa mungkin kakak bagikan dan itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita gitu kak? Hmm. Iya, kalau saya bicara strategi, kan strategi itu masing-masing kabupaten kota mengikuti yang tadi kembali geografis, 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 ya. ya, geografis manusianya, Mm-mm. geografis tempat tinggalnya, geografis suku yang ada di situ. Kan beda-beda nih kalau Beda-beda. kita apa strategi pendampingan. Tapi kalau kita mau bicara secara umum bahwa strateginya adalah mungkin bisa setiap 3 bulan sekali kita membuat ada pelatihan-pelatihan, kita membuat ada pemutaran-pemutaran film. Hmm. Saya sering sekali menonton film Rwanda, Oh, betapa Hotel Rwanda itu. Saya sering melihat itu iya, iya, dan iya. saya membayangkan kalau saya nonton Mirabelnya itu juga saya melihat. Jadi strategi yang paling baik misalnya kalau untuk kita di gereja itu juga seharusnya penting. Hmm. Dan kan itu kita baru beberapa waktu lalu membahas tentang uh, anak-anak disabilitas yang ada di dalam gereja saja itu belum menjadi fokus, Iya, iya. belum fokus pendampingan atau fokus misalnya kan anak ini orang tua sering bawa ke gereja, tidak ada apa bahasa isyarat untuk supaya Ya, iya, iya. gereja sampai hari ini saya lihat belum ada. Saya belum tahu apakah mungkin di gereja lain di apa namanya didominasi gereja yang lain Nah, mungkin ada, tapi saya belum lihat. Itu saja kita bicara itu saja. Strategi untuk di gereja bahwa ada yang namanya P2 KP2J. KP2J itu tentang penginjilan. hmm. Nah, bisa penginjilan kita pakai dengan cara-cara kita libatkan anak-anak sendiri, laki-laki juga sendiri, dan perempuan sendiri. Tapi ada waktu di mana kita menggabungkan tiga-tiganya. Tapi kita berbicara bahasa yang tidak terlalu tinggi sekali, bahasa yang tidak terlalu Ya, alkitab, tidak bahasa yang terlalu ilmiah, tetapi kita memakai alat peraga dan karikatur-karikatur yang sederhana yang kita harus pakai begitu. Itu untuk di gereja. Kalau strategi pendampingannya adalah bahwa kita sebenarnya uh, kita ini saya mau lihat pemerintah dan lain-lain kita terlalu banyak membangun fisik hmm. sementara kita membangun sumber daya manusia. Ya, ya. Manusia ini orang mau belajar itu bisa belajar secara formal ya datang di hanya untuk mendapat ijazah boleh datang kuliah misalnya datang sekolah SD SMP tapi pengetahuannya itu dia harus kan dia bisa buka YouTube bisa buka apa semua saja. Nah, dengan sekarang TPKS kalau saya ingat Bang Napi di acara RTD kan bukan karena niat, bukan karena kesempatan atau niat gitu. Bukan karena ada uh, niat, tapi karena ada kesempatan. Orang banyak membuka, kan kita lihat di HP kita masing-masing tidak ada filter untuk harus tidak membuka apa-apa dan apa. Nah, jadi pendampingan itu penting. Strategi pendampingannya adalah kelompok-kelompok. Kita bikin kelompok. Mungkin kelompok di RT, kelompok di kelurahan. Kita bekerja sama uh, dengan pemerintah misalnya. Jadi begitu. Nah, Tapi kadang-kala ada apa namanya hal yang negatifnya adalah bahwa wah kalau bikin model-model begini iya. anggaran lagi itu kan pasti dibilang padahal sebenarnya bukan itu bukan anggarannya tetapi memberikan misalnya uh, kebijakan yang
berpihak kepada perempuan misalnya sebagai korban, itu saja kami sudah senang. Senang. Nah itu jauh lebih penting daripada anggaran. Anggaran itu pasti dengan sendirinya mungkin. Begitu menurut saya. Iya, baik Kak, baik. Nah, kemudian Kak, ini eh, pastinya kan ada harapan Kak ya. Ini kan tidak hanya turun ke jalan, melakukan aksi, pasti kan ada tujuannya gitu. Dalam konteks di Papua, dalam lebih spesifiknya di Papua Barat Daya, kira-kira apa yang diharapkan nih Kak oleh teman-teman sana, masyarakat sana dalam isu hak asasi manusianya dan juga terhadap perlindungan terhadap perempuan. Kira-kira harapannya apa, Kak? Harapannya terhadap pemerintah daerah, harapannya terhadap negara juga, apa yang sebetulnya yang ingin diinginkan oleh masyarakat di sana begitu, Kak? Jadi yang kami inginkan itu adalah bahwa ketika tanggal 10 Desember adalah hari HAM sedunia, jangan takut untuk kita membuat sesuatu yang anarkis. Tetapi berikanlah ruang. Marilah kita berdialog. Marilah kita berbicara. Kenapa sampai hal ini bisa terjadi? Hak asasi manusia itu kan sudah ada di dalam Undang-Undang Dasar 45 alinea pertama itu kan hak segala bangsa. Hak asasi manusia itu hak untuk hidup, hak untuk bersekolah, untuk apalagi hak untuk berbicara, mengeluarkan pendapat. Nah, kenapa hak-hak yang untuk mengeluarkan pendapat ini selalu dianggap negatif? Nah, sehingga kita di Papua kita merasa bahwa kita selalu dianaktirikan, kita selalu tidak diperdulikan, hanya persoalan HAM saja. Begitu. Jadi ada banyak hal yang kita ingin bicara. Kita mau bicara nanti dikirain kita menjadi orang pembangkang, kita menjadi ini itu dan sebagainya. Tidak. Orang hanya mau berbicara bahwa ini kami, bahwa Papua itu bukan tanah kosong. Papua itu ada kami di dalam. Hargailah kami. Itu kalau kita mukadimah undang apa deklarasi human rights yang ada di PBB itu kalau kita baca kita paham. Piagam PBB itu kalau kita buka kita baca kita pasti paham. Terus yang melarang ini apakah tidak melanggar HAM? Apakah tidak membias bahwa mukadimahnya sudah berbicara demikian, uh, dari Undang-Undang Dasar juga sudah bicara demikian, mengeluarkan pendapat di depan umum. Biarkanlah mereka mengeluarkan pendapat. Jadi pesan saya itu bahwa jangan pernah takut bahwa kalau orang Papua berbicara berarti ada sesuatu hal yang mereka inginkan lebih besar. Tidak. Mm-mm. Otsus itu sudah menjawab untuk tetapi Otsus tidak memberikan apa sesuatu yang orang Papua merasa sejahtera karena orang Papua merasa bahwa tidak kita tidak pernah sejahtera. Nah, sejahtera dalam hal apa itu masing-masing orang Papua doa yang tahu, doa yang menerjemahkan. Karena kalau bicara untuk saya sejahtera untuk orang Papua apa? Saya akan bilang ya sejahtera sudah kita sudah makan minum sudah. Tapi orang Papua lain pasti punya pendapat sejahtera itu ini, sejahtera itu ini. Jadi tidak bisa. Jadi harapan saya itu hanya bahwa mari jadikanlah manusia Papua sahabat segala bangsa. Baik, Joanna. Saya. Siap, Kak. Nah, ini pertanyaan terakhir, Kak. Sebagai Ya, seorang aktivis perempuan, kira-kira apa pesan Kakak ke semua perempuan dimanapun berada eh, untuk berani speak up, berani melawan terhadap segala bentuk kekerasan. Karena kan banyak juga Kak, perempuan yang tidak berani, meskipun dia menjadi merasakan penderitaan gitu kayak dia tahu dia sedang ditindas, sedang mengalami banyak apa namanya diskriminasi gitu ya. Bahkan banyak juga mungkin ibu yang mengalami KDRT tapi tidak berani bersuara. Nah, kira-kira apa nih
katakanlah pesan dari kakak untuk kepada semua perempuan Ya, dimanapun berada. pesan saya itu begini, perempuan jangan takut untuk Hmm, membicarakan atau melaporkan apa yang dia alami, hmm, baik kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikis, karena semua sudah ada di dalam undang-undang, ada aturan-aturannya, ada sanksi-sanksinya. Jadi kita sebagai perempuan jangan takut. Kenapa saya bilang jangan takut atau tidak boleh takut? Karena kita perempuan yang melahirkan kehidupan. Noken Papua tadi itu adalah kehidupan, adalah rahim seorang perempuan Papua. Sehingga jangan takut. Kalau bisa berbicara dengan teman yang dipercayakan untuk berbicara unek-unek bahwa saya mengalami kekerasan begini, berceritalah. Kalau tidak bisa, berdoa minta Tuhan tuntun untuk bercerita. Tuhan akan tuntun dan akan memberikan, hari ini kamu harus pergi ke siapa-siapa untuk bercerita. Jadi, pesan saya bahwa jangan takut, tidak boleh takut, tapi harus berani bicara kebenaran di atas negeri ini. Karena itu yang Tuhan mau. Terima kasih. baik, luar biasa Kak. Ini pengalaman yang baik yang bisa menjadi, semoga bisa menjadi inspirasi bagi perempuan dimanapun berada, gitu Kak ya. Ya, Dan semoga kondisi di Papua hari demi hari semakin baik. Dan mungkin tak ya, eh, terakhir Kak tentang pemilu ya, pemilu ya. juga nanti akan sebentar lagi akan berlangsung. Eh, Banyak juga perempuan yang menjadi caleg Kak, kalau boleh tahu. Kalau yang saya hitung-hitung dan lihat di data KPU yang sudah disahkan itu perempuan ada 193 orang Provinsi Kak, yang ya provinsi. khusus di Kota Sorong. Oh, Kota Sorong saja. Oh, Kota Sorong. 193 orang di sana perempuan Papua hanya 44 orang. oh, oh Kita ya. berdoa supaya mereka bisa lolos dan duduk memenuhi 30% kuota jadi pemerintah. Jadi begitu. Tetapi ini pesan saya juga untuk kita seluruh perempuan di Indonesia, bahkan ini untuk pemberdayaan perempuan, Pemberdayaan Perempuan ya, dan perlindungan anak di Jakarta. Kalau bisa 30% yang di dalam undang-undang, itu kan masih koma. Iya, Kalau iya. bisa kita sebutkan, karena 30% itu hanya berbicara untuk perempuan bisa masuk legislatif, maksudnya mengikuti pesta demokrasi. Mm-mm. Partai harus mengusung 30% perempuan. Tetapi di situ tidak berbicara perempuan sampai duduk di kursi legislatif. Ini Hmm. kan seharusnya masih kita lanjutkan supaya menguatkan kita perempuan-perempuan yang ingin maju misalnya ya yang Hmm. di legislatif. Jadi saya katakan kembali lagi 193 perempuan maju caleg di Kota Sorong dan di dalam 139 perempuan itu perempuan Papua cuma 44 orang. Empat Semoga puluh empat. mereka Semoga ada bisa yang lolos Kak ya. lolos. Jadi tidak Begitu. hanya sekedar memenuhi kuota, tapi memang bisa masuk ke dalam dan Saya bisa duduk. mewarnai kebijakan-kebijakan yang lebih memihak pada perempuan gitu Kak ya. Baik, Kak Yana, terima kasih Kak untuk waktunya. Ini Iya, cerita yang saya pikir bisa menjadi semangat, inspirasi bagi teman-teman yang lainnya. Semoga iya, perjuangan teman-teman sana bisa membuahkan hasil yang baik di iya. masa yang akan datang. Terima kasih Kak Yo. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore Kak. Bye.